أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah para ikhwan akhwat, saya akan membacakan terjemah surat Shad ayat 24 sampai 26. Bismillahirrahmanirrahim. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Tambah 1 ayat 27. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, al-mukarram wal muhtaram, pembina kita di Majelis YPPAI Sejago Tapok, Om Jainal beserta istri dan keluarga beliau, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga al-mukarram wal mutaram, pembimbing kita di Majelis YPPAI Sejago Tapok, Om Irwan, yang semoga beliau beserta keluarga beliau pun selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga para dewan asatid, dewan ustadz yang tadi telah membacakan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ustadz Yayan, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dipermudah segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan kita yang mendengarkan semoga mendapat cucuran rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat beliau yang membacanya. Juga yang saya hormati Ustadz Juarsa, yang pada kesempatan kali ini belum hadir, ya semoga beliau juga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, dan juga bisa hadir bersama-sama kita di majelis tercinta ini. Bagaimanapun juga beliau adalah kakak pertama, ini kakak kedua, ya jadi saya berasa paling muda di sini, alhamdulillah. Dan juga
yang saya hormati daripada asisten pembimbing, yaitu Mas Inok dan Bang Kelly, yang seharusnya saya sebut dulu sebelum Dewan Ustadz. Semoga beliau berdua beserta keluarga beliau pun selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan lahir dan batin, dan selalu dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para dewan pengurus Majelis YPP Sijabo Tapok, Kang Bani, Om Hendra, Mas Yono, dan semua termasuk koordinator saya yang bertanggung jawab terhadap para ustadz, yaitu Bang Aris, juga Aamul, Bang Anai, Kang Fahmi. Semua yang hadir yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para ikhwan semua, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hadir. Semoga kita juga semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, juga diberi perlindungan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala daripada godaan setan dan dari keburukan diri kita pribadi, dan selalu diberi curahan rahmat, karunia serta ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum disebut? Udah semua ya? Ya alhamdulillah, nih tadi telah saya bacakan terjemah daripada surat Shod yang mengkisahkan tentang Nabi Daud alaihissalam. Dan di sini diterangkan adanya kesalahan, yang mana kesalahan itu merupakan suatu proses daripada ujian, yang lalu segera menyadarinya dan memohon ampun kepada Allah, menyungkur sujud dan bertaubat. Lalu Gusti Allah segera menyambutnya dengan bahasa cintanya, bahasa kasih sayangnya, maka kami ampuni baginya kesalahannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik, wa husna ma'ab. Ya, inilah ayat di antara ayat bentuk kasih sayang Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berbuat salah, yang tentunya mengakui kesalahannya lalu segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk bulan Syawal, masih suasana halal bihalal, ya, masih saling memaafkan satu sama lain, wal afina anin nas, membuka hati lebar-lebar untuk saling memaafkan sesama ikhwan. Dan di bulan Syawal ini kalau kita kembali pada zaman baginda Rasulullah SAW maupun zaman sahabat, ini ada suatu kejadian yang luar biasa, yaitu peperangan yang terjadi di bulan Syawal. Di antaranya satu, perang Uhud. Ya, setelah perang Badar. Kalau perang Badar kan di bulan Ramadan, kaum muslimin berpuasa, perang Badar. Nah, perang Uhud ini terjadi pada tahun 3 Hijriah. Ini pun terjadi pada bulan Syawal. Yang kita tahu kisahnya, awalnya kaum muslimin mendapat kemenangan karena musuh lari dari medan pertempuran. Tetapi karena pasukan pemanah yang ada di atas gunung Uhud tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh pimpinan mereka, yaitu Kanjeng Nabi. Sebelum diperintahkan turun, jangan turun. Cuma karena melihat musuh udah kabur, udah pergi, dianggapnya sudah selesai, sudah menang. Akhirnya terlihat banyak harta kaum Quraisy ketika itu
ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy, dianggapnya sudah menang. Akhirnya pasukan pemanah turun dari atas lembah untuk mengambil harta tersebut. Ya, ternyata turunnya pasukan pemanah diketahui oleh panglima pasukan musuh yang ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid kalau nggak salah ya, sebelum masuk Islam. Tapi akhirnya ini masuk Islam, langsung diberi gelar oleh Kanjeng Nabi Saifullah, ya, pedangnya Allah. Jangan ditanya emang Allah punya pedang, jangan, itu mah bahasa apa, kiasan yang sering kita perdebatkan kan dari segi bahasa, ya enggak. Ada bahasa A akhirnya ribut, ada bahasa B akhirnya ribut, itu bahasa kiasan. Pedangnya Allah, nggak usah ditanya emang Allah punya pedang. Artinya apa? Seorang yang gagah berani memiliki potensi yang sangat luar biasa di dalam peperangan, punya strategi perang yang sangat hebat, keberanian yang sangat luar biasa. Nah, ketika masuk Islam mendapat gelar dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu juga 70 syuhada pada perang Uhud, termasuk paman Kanjeng Nabi yaitu Sayyidina Hamzah, ya, syahid dalam peperangan tersebut. Pada tahun 5 Hijriah di bulan Syawal juga ada perang Khandaq. Ini seringlah dibahas, ya, dan kisahnya juga sering diceritakan. Khandaq itu artinya parit, perang parit, atau bisa juga disebut perang Ahzab, ya, kalau di Al-Quran perang Ahzab, ya Om. Artinya beberapa golongan. Kenapa? Karena berserikat, bersekutunya kaum kafir Quraisy dengan para pemimpin-pemimpin Arab ketika itu untuk menyerang pasukan Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi musyawarah, tercetuslah ide cemerlang dari salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Walaupun bukan dari golongan Arab, ya, karena dari Persia, makanya Al-Farisi itu Persia. Jadi orang-orang dulu tuh sering menambahkan namanya dengan daerahnya. Kayak Imam Bukhari, namanya bukan Bukhari, yaitu dari daerahnya. Kalau di Tambun berarti Atambuni, kalau Manggarai berarti, nah, udah Manggarai udah susah ya. Al-Manggarai. Nah, kalau di Bogor Al-Buguri, kayak Ustadz siapa namanya? Yang di TV itu Ustadz siapa? Nggak pernah nonton TV apa nggak punya TV? Ustadz siapa yang Al-Buguri itu yang ada di Dai? Ya, pokoknya Al-Buguri, Al-Banteni, ya enggak? Nah, itu dari Al-Farisi. Kimasini ya. Kimasini yang belakangnya ilah. Lah itu ide itu ternyata dijalankan, ya, oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat, yang dengan ide tersebut menggagalkan daripada maksud tujuan para kafir Quraisy yang berserikat bersekutu ini untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya gagal. Dan yang ketiga, di bulan Syawal juga terjadi perang Hunain, ya, dengan penduduk Taif. Dan juga selanjutnya di bulan Syawal dan di tahun yang sama, tahun 8 Hijriah, perang Taif. Ini sisa daripada perang Hunain, musuh-musuh yang sisa, terjadi lagi peperangan namanya perang Taif. Nah, itu bisa dibaca lah kisahnya. Cuma yang bisa kita ambil pelajaran di perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan, ya, karena tidak mengindahkan daripada perintah Kanjeng Nabi, tergiur dengan harta dunia,
yang berlimpah ruah dan menganggap bahwa dirinya sudah menang. Lah kita pun setiap saat, setiap waktu terjadi peperangan. Ya kalau dulu perangnya jelas, musuhnya orang kafir Quraisy. Lah kalau sekarang perangnya melawan siapa? Musuh kita setan, ya perang melawan setan ya susah lah. Makanya kata Kanjeng Nabi setelah perang Badar, kembali dari perang Badar, rojana ilal jihadil akbar, minal jihadil akbar ilal jihadil, rojana minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ini ngomong celetot nih, kayaknya ada yang nggak terima ini. Ini ada yang menutup nih, ada yang nggak ini nih kayaknya nih, nggak fokus nih. Alasan. Artinya apa? Kita nih baru pulang dari perang kecil. Ya yang kita tahu lah, perang Badar tuh begitu dahsyat, luar biasa. Nggak imbang antara kaum muslimin dan musuhnya, sangat tidak imbang. Baik persenjataan, persediaan dan lain sebagainya. Tapi dengan izin Allah, Allah menangkan. Walaupun begitu, tetap Kanjeng Nabi dawuh, kita ini baru pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Apa? Jihadun nafsi, perang melawan diri sendiri, ya, melawan nafsu, hawa nafsu. Dimanapun kapanpun kita terjadi peperangan dalam diri itu. Mau di mana ke sama. Di rumah tangga ya setiap hari lah. Ya, istri marah-marah sama kita. Ini ada istri ya. Istri marah-marah sama suami, itu kan perang batin, perang sama diri. Perangnya apa? Merasa diri kita nih pantas untuk dimuliakan. Saya kan suami, saya kan pemimpin rumah tangga, saya kan qawwamuna, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ustaz kan pakai dalil kan kalau punya alasan. Saya harusnya ditaati, dihormati, diperhatikan. Akhirnya kesel sendiri, perang sama diri sendiri. Perang itu perang. Bagi yang nggak terima, ya kesel. Ya kesel. Kesel apa bahasa Sundanya apa? Hah? Kehel. Oh, kehel. Pakai tasdid, kehel. Nggak terima ya kehel. Selama dia nggak terima ya tetap aja kehel. Ya enggak? Perang mulu ya, kadang mungkin menang, kadang kalah. Yang nggak punya hobi ya udah nahan aja, udah perang sendiri. Cuma yang punya hobi kan enak. Iya. Lagi perang begitu tinggal aja udah. Iya, saya nggak bilang mancing ya. Ini mah kesepakatan bersama aja nih. Kelar udah, nggak usah perang. Lagi mau perang tinggal mancing, kelar. Ya, yang punya hobi apalah terserah. Lebih keren lagi kalau lagi begitu buka Quran. Wah, itu luar biasa. Bini lagi ngomel-ngomel, tak dulu tirakat Quran. Iya. Yeah. Oh, nggak bakal ngomel tuh bini. Ini laki gue jadi ngapa begini ini. Ya itu perang. Nah seharusnya bagaimana pola pikir itu yang kita rubah, yang bikin kita kehel, itu yang harus kita perangi. Dibikin rileks, dibikin santai. Alhamdulillah bini saya masih bisa marah-marah. Kenapa alhamdulillah? Selama dia marah-marah sampai sekarang sehat walafiat. Sampai 3 hari dia nggak marah-marah, saya khawatir dia nggak marah-marah 3 hari, tak tahu sakit. Nah kan begitu. Ya pokoknya nyari celah lah. Gimana kita menang dalam melawan diri sendiri. Ya enggak? Ya sekelas Sayyidina Umar aja kan kita tahu lah, sering kita bahas. Setan lihat Sayyidina Umar lari kan, karena takut. Sayyidina Umar nggak ada takutnya sama setan, setan yang takut. Tapi ketika ketemu istri, ya diomelin sama bininya, apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Sumtu,
Diem aja udah diem. Ya, ntar kalau baterainya habis udah kelar sendiri. Kan cara menyikapinya yang gampang begitu. Ya istri marah-marah ya udah diem dengerin. Ya yang punya duit banyak kayak Om Jai gampang. Istri lagi marah-marah mah toko emas kelar. Iya. Lah kalau kita nggak bisa begitu ya udah diem aja diem. Nggak usah dibalas ya, maksudnya nggak usah dibalas, terima aja. Ya Allah saya terima Gusti, semoga istri saya sehat walafiat. Ya semoga pokoknya sesuatu yang berbalik lah dengan umumnya manusia, kan begitu. Perang di tempat kerja ya mungkin sparring partnernya kan bisa rekan kerja, bisa bos sendiri. Ketika kita kalah perang ya udah kelar. Cuma ketika kita bisa bertahan, ya dari OB aja bisa naik jadi apa? Tukang keker. Loh, dari OB diomelin mulu sama bosnya begini, bikin kopi kemanisan lah, bikin kopi ya begitulah. Karena dia bertahan, akhirnya dinaikin sama bos. Ya, jadi tukang keker Om. Ya, bisa bertahan, ada sparring partner. Dan harus juga ada medan, arena pertarungan. Tuh. Nah, arena pertarungan ini macam-macam. Tergantung keadaan kita, termasuk rumah tangga. Itu arena pertarungan kita. Sparring partnernya ya istri kita, yang mungkin anak kita. Ya kan? Kan begitu. Kalau istri marah kita balas marah-marah lagi, berarti kita kalah dalam peperangan. Ya Bu ya, makanya Bu kalau marah jangan berhenti, terus marahin aja nggak apa-apa lakinya. Emang kudu begitu istri mah, ya kudu begitu. Emang suami begitu. Ya tempatnya salah, ini curhat apa gimana ini? Bukan pengkhianat laki-laki, ya. Emang yang ketemu tiap hari kan begitu. Ya ngalah, selalu disalah, udah begitu dah. Kerasanya kapan? Ya kalau sudah tiada. Wah. Baru kerasa tuh bini tuh baru kerasa kalau kita udah nggak ada, selama kita masih ada mah udah. Ya. Kalau udah nggak ada kerasa dia bingung. Bingungnya apa? Gue ngomel sama siapa lagi nih? Lagi gue udah nggak ada. Nggak ada yang ngomelin lagi nih. Jadi kesannya bukan karena lakinya nggak ada tempat buat ngomel. Cuma itu contoh lah, contoh. Ya di saat seperti itu sparring partner kita menang, artinya menahan hawa nafsu, amarah, kita bisa diem, ya bisa menerima, ya insya Allah kita menang. Tergantung tempatnya. Di Empang sih, ke Empang lagi nih, nggak apa-apa ya. Empang juga termasuk arena pertandingan. Ya, yang sparring partnernya adalah para angler, cie. Apa satu? Ketika yang lain dapat, kita nggak dapat, apa yang terjadi? Perang kita sama diri. Keluar sifat iri, keluar sifat dengki, keluar sifat hasut. Suwe tuh orang dapat mulu, gitu. Udah tadi udah dapat. Nah, nggak seneng orang dapat nikmat. Parah-parahnya pengen nikmat itu datangnya ke kita, kan begitu. Orang iri kan begitu ya. Mengharapkan nikmat itu orang hilang dari orang lain dan pindah ke diri kita. Nah itu diuji tuh di situ tuh. Cara meranginya gimana? Gimana kita bisa senang ketika yang lain dapat kita nggak dapat? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Daunya Kanjeng Nabi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Ya ketika kita mancing kan kita pengen dapat.
Tapi ketika orang lain dapat justru kita nggak senang. Ya berarti kita belum mengamalkan hadis ini. Ketika orang lain dapat, kita nggak dapat kok kita senang. Ya nggak kecewa, nggak iri, nggak dengki. Berarti kita insya Allah termasuk orang yang iman. Kan begitu. Ya. Oh, iyalah. Di saat seperti itu susah lah. Apalagi kita mau mendoakan yang lainnya biar dapat, ya Allah, biar pada dapat. Misalnya ini mah contoh gampang ya, contoh gampang. Biar pada dapat itu susah. Ya kalau saya dulu mungkin pernah cerita ketika cerdas cermat. Jadi ketika di bangku kuliah ada cerdas cermat itu antar perguruan tinggi swasta se-Jabodetabek. Dulu kan masih Jabodetabek ya. Perguruan tinggi se-Jabodetabek. Umumnya orang itu berdoa kepada Gusti Allah pengen dirinya menang, bener nggak? Ketika ada kompetisi pertandingan, itu umumnya orang minta biar dia menang. Umumnya orang. Tapi saat itu saya balik. Ya, ada apa ya? Gerentes batin, cilah bahasanya keren amat. Enggak sih? Belum ada gerentes batin belum. Apa? Setiap ketemu sama perwakilan dari perguruan tinggi yang lain, itu selalu saya doakan biar dia dapat juara. Ketemu dari mana? Oh dari sini ya, semoga dapat juara ya, menang dapat hadiah. Ketemu yang lain terus saya doain mereka tuh. Biar dapat juara, biar menang. Kan susah begitu. Ya, kita dalam pertandingan tapi kita doain biar dia menang kan susah. Langka. Yang ada kita selalu mendoakan diri sendiri. Karena waktu itu yang saya pahami, doa itu seperti kita ngelempar bola ke dinding. Gak bakal dia mencolok ke dinding, diem ke dinding, gak mungkin lah. Pasti itu bola akan mantul balik lagi ke kita. Ya, ketika kita mendoakan sesama ikhwan, jangan ragu. Kenapa? Doa itu akan kembali kepada diri kita. Walhasil singkat cerita, alhamdulillah juara 1 saya. Tuh, bagian gak ada yang nepokin ya, gue mau senang sendiri ya. Ya, ini mah contoh. Itulah perang. Ya, dalam suatu keadaan di situ perang kita. Di saat kita pengen menang, seharusnya kita doa buat diri kita biar menang kan. Cuma kita lawan pola pikir tuh, pola pikir yang justru mengecewakan. Kita lawan, kita perangi dengan pola pikir yang bikin kita tenang, nyaman, sesuai lah dengan koridor. Ya walhasil seperti itu, alhamdulillah. Setiap saat, setiap waktu, yaitulah jihadun nafsi yang kata Kanjeng Nabi itu termasuk jihadul akbar. Ya akbar kemana om? Iya perang yang besar melawan diri sendiri. Ya itulah yang seringkali kita dikalahkan oleh diri sendiri. Perang melawan diri sendiri tapi kalah juga dengan diri sendiri. Ya, ya itulah sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga yang baik bisa saya pribadi amalkan, diberi pertolongan oleh Gusti Allah dan tentunya buat para ikhwan akhwat semuanya. Dan semoga kita selalu diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa jejak dalam pengajian kita ini dan juga diberi kemenangan di setiap peperangan yang ada di dalam diri kita. Syakiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.